Dan kami PKS merasa berbahagia dipercaya untuk menyuarakan suara umat ini. Apapun jadinya, kami adalah wakil rakyat, tidak ada halangan dan hambatan untuk kami bersuara dengan kondisi apapun. Sampai akhirnya saya harus mendatangi Kapolri untuk menyampaikan, karena ternyata nampaknya DPR lebih hati-hati dibandingkan Polri sendiri dalam menerima kasus ini. Bagi keluarga bersabar, ya. Kesabaran ini insya Allah as-sabru wal musabarah. Kejadian sudah terjadi, tapi perjuangan tidak boleh henti. Ada lebah, awas tersengat. Lebah di atas pada berterbangan. KM 50 aspirasi umat, fraksi PKS siap untuk suarakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa'alaikum tahiyat wa salamu jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak sekalian, sampai hari ini insya Allah kami masih berkomitmen, ya, meyakinkan bahwa sesungguhnya PKS terus bersama umat, ulama, habaib, khususnya dalam mengawal peristiwa KM 50 ini. Yang tidak lain tidak bukan, pastinya kita ingin menegakkan keadilan di muka bumi ini, khusus di Indonesia dan di peristiwa KM 50 ini. Saya bangga dan percaya khususnya kepada Dr. Yusuf Marta yang sudah sedemikian rupa menggiring pertemuan kita, dan kami PKS merasa berbahagia dipercaya untuk menyuarakan suara umat ini. Apapun jadinya, kami adalah wakil rakyat, tidak ada halangan dan hambatan untuk kami bersuara dengan kondisi apapun. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Yang selanjutnya, ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Mendengar cerita yang begitu detail, saya tidak sebutkan nama-namanya tadi yang 6, ya, keluarga besar. Saya pikir ceritanya juga sampai peluh. Sudah hilang rasa untuk mengapa, untuk keluar air mata aja udah susah karena sudah sekian kali menceritakan. Tapi cerita ini buat kami di Komisi 3, khususnya PKS, sudah sekian kali mengawal surat dari apa istilah suratnya dulu, lembaganya pakai sebut namanya, tim advokasi, ya. Ada tim dari TP3, terus ada dari KM 50, Ajis, ya. Surat pertama, surat kedua, surat ketiga itu saya kawal semuanya. Sampai akhirnya saya harus mendatangi Kapolri untuk menyampaikan, karena ternyata nampaknya DPR lebih hati-hati dibandingkan Polri sendiri dalam menerima kasus ini. Tapi menurut saya memang tidak boleh berhenti dalam menegakkan keadilan ini. Semoga suara-suara bapak-bapak yang sudah sedemikian rupa dan sudah didengar, kalau saya lihat dari kronologis, ini 7/12/2020 sudah hampir 2 tahun, ya, 2 tahun dan tidak berhenti. Dan subhanallah, banyak hal-hal di perjalanan, banyak kasus yang menguatkan bahwa ini adalah peristiwa yang kelihatan terencana juga, ya. Dengan kasus Sambo kemarin, terus beberapa yang diceritakan Ajis, ya. Saya rasa saya tidak akan panjang lebar. Paling tidak kami siap memfollow up apapun perkembangannya. Menurut saya malah kalau perlu silakan Anda jumpa pers di media menyatakan kami sudah mendatangi Komisi 3 tapi belum dapat positif. Sampaikan saja ke publik bahwa saya juga sudah berusaha sedemikian rupa sebagai Kapoksi Komisi 3 dari PKS. Saya sudah sampaikan, saya sudah bicara dan saya sudah menjelaskan semuanya, tapi belum ada waktu yang disempatkan, ya. Saya pikir itu saja.
Semoga apa kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah sebuah amal jariah sebagai perjuangan keadilan. Dan kami PKS insya Allah bersama Ketua Fraksi Pak Jazuli dan anggota-anggota PKS, Bu Sekretaris Bu Ledia, kami akan sedemikian rupa berusaha memfollow up aspirasi yang disampaikan oleh bapak-bapak ibu-ibu hari ini. Dan saya lihat perwakilan juga lengkap ya, dari PMJ, dari Intel Polda juga datang di sini akan mengikuti perkembangan, dan ibu keluarga keluarga yang musibah pun hadir. Dari TP3 Masya Allah Dr. Marwan Batubara dengan timnya, saya baca suratnya lengkap, Pak Amin Rais tanda tangannya dengan saya lengkap ya, saya lihat di suratnya semua. Artinya satu kesatuan yang sinergi ya, tim hukum ya dan sebagainya. Kami wakil rakyat PKS yang ada di parlemen insya Allah akan berusaha sedemikian rupa ya, sampai maksimum, sampai bisa ketemu waktu dan bisa menyuarakan. Dan dalam menyuarakan keadilan ini kelihatannya sinina ada panjang waktunya. Kalau mau belum bisa sekarang, kita terus saja lagi, nggak ada kata. Mungkin itu saja Pak Ketua. Saya mungkin harus ngasih pantun sedikit, juanya terlalu tegang ya. Ketua P12 212 ya, tongkatnya jangan lari-lari, hati-hati. Siang duduk memancing ikan, nikmati udara di akhir pekan. Terima kasih kehadiran para ulama sekalian, suara umat kita perjuangkan ya. Jadi insya Allah semoga kehadiran kita benar-benar tidak boleh ada perasaan patah arang dan putus asa. Dan saya bangga kepada saudara Dr. Yusuf Marta ini, kalau mata ini mata elang. Jadi kalau ngambil ikan, kalau belum kena tuh belum nancep ya. Kita berbahagia, apalagi ada Dr. Maulana Tawara dengan TP3 ya. Ini nggak boleh berhenti memang, hatta sampai Komnas Internasional, ke sampai PBB, ke sampai apa ya, silakan saja. Bagi keluarga bersabar ya. Kesabaran ini insya Allah as-sabru wal musabarah. Kejadian sudah terjadi, tapi perjuangan tidak boleh henti. Ada lebah, awas tersengat. Lebah di atas pada berterbangan. KM 50 aspirasi umat, fraksi PK siap untuk suarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Fraksi dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir. Singkat, saya tidak sebutkan satu persatu. Bahwa terus terang saja bahwa saya mencermati apa yang menjadi keputusan akhir daripada Komnas HAM, di mana disebutkan ya bahwa ada 4 rekomendasi yang terus terang saja dari rekomendasi aja dan cerita Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana proses itu berjalan. Jadi saya juga tidak berpanjang lebar. Tadi Pak Abu sudah menyampaikan karena sama-sama di satu komisi 3, dan yang pasti bahwa kita berterima kasih ini hari kita lebih mendapatkan amunisi lagi dalam rangka memperjuangkan apa yang diharapkan. Dan apapun juga kita harus terus berjuang karena memang sesuai konstitusi bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi tidak usah ada keraguan, dan kami bersama teman-teman di Komisi 3 akan melanjutkan perjuangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan anggota fraksi PKS, kami mengucapkan jazakumullah khairan pada seluruh keluarga korban atas penjelasannya, bahkan memberikan bukti-bukti foto yang saya sendiri larut ketika melihat foto-foto itu sampai meneteskan air mata, tidak disengaja dan susah dibendung. Saya merasakan betapa pedihnya yang dirasakan oleh keluarga korban. Para syuhada tentu kita doakan dan kita yakini sedang tersenyum di taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang ditinggalkan merasakan kepedihan itu adalah manusiawi, sesuatu yang fitrah insani. Tapi mudah-mudahan kesabaran kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Terima kasih juga kepada Habib Yusuf Marta beserta para habaib dan ulama yang mendampingi, yang terus tidak pernah bosan. Juga teman-teman pengacara Pak Aziz, kemudian Pak Marwan dan teman-teman. Memang di tempat ini sudah pernah kami terima Pak Marwan dan timnya, kecuali Pak Amin Rais waktu itu yang berhalangan hadir. Kezaliman itu memang sakit kita rasakan. Karena itu kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, Allah yang akan mengambil alih ketika kezaliman itu dibiarkan. PKS, fraksi PKS menerima
aspirasi ini pertama sebagai wakil rakyat, yang kedua sebagai tanggung jawab moral, yang ketiga minimal kalaupun masalah ini sudah tuntas, kami di fraksi PKS tidak dianggap ikut bersama-sama untuk tidak tegaknya keadilan itu. Nahnu bari amam Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita akan terus. Saya dengar dari pengacara, dari Pak Marwan, boleh dia fraksi PKS harus berkirim surat kepada Komnas HAM. Itu langkah yang paling mungkin kita lakukan. Agar ini di minimal tadi yang disampaikan emang agak aneh. Ditinjau ulang, diperiksa ulang. Perkara Pak Marwan tadi mengatakan sebelum ganti rasanya susah. Kita namanya berikhtiar, lakukan saja. Jangan nunggu ganti dulu Komnas HAM-nya. Mending kalau panjang umur, saya ketua fraksinya. Kalau enggak, susah lagi saya jawab ditanyanya. Jadi mendingan kita kirim surat saja kepada Komnas HAM atas masukan-masukan tadi. Saya kira nanti ini akan kita juga minta kopinya untuk disimpan. Nanti juga Komisi 3 dan komisi terkait serta staf ahli yang membidangi tentang hukum ini akan kita minta untuk lebih meneliti lagi. Jadi minimal fraksi PKS bersurat kepada Komnas HAM. Karena tadi teman-teman rata-rata aspirasinya mendorong bagaimana leading sektornya ada di Komnas HAM, kira-kira begitu. Ketika Komnas HAM melakukan penelusuran, penyelidikan dengan cara yang benar, mudah-mudahan itu akan memiliki dampak yang benar juga, begitu. Saya kira itu paling yang bisa dilakukan oleh institusi fraksi PKS. Saya akan tanda tangani surat itu, dan kepada bapak-bapak yang ada di depan Komisi 3 ini, ada ruang yang di depan untuk terus berjuang dan bergerak untuk menegakkan prinsip-prinsip dari Pancasila sebagai dasar negara yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini. Setelah kemanusiaan, setelah ketuhanan yang Maha Esa adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua pakar hukum mengatakan seluruh rakyat Indonesia ini di depan hukum adalah sama. Berharap statement-statement itu menjadi kenyataan dan realita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan kepada Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Jenderal Adang, Bu Ledia sebagai Sohibul Bait, dan kepada seluruh tamu yang hadir dengan menyampaikan aspirasinya kepada fraksi PKS. Semaksimal mungkin kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Kalau kami belum berhasil, kami mohon maaf, bukan berarti kami tidak bekerja. Karena seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, bahwa fraksi PKS sekarang ini adalah posisinya tidak dalam kekuasaan. Tetapi itu tidak menjadikan kami untuk terus pasrah, diam, lalu mengatakan, kata bahasa orang Betaminya, ya bagaimana kita mau ini, kita kan gak punya kekuasaan. Enggak, kita akan terus berikhtiar, berusaha. Padang kita minta komunikasi dengan pihak yang terkait, begitu pula Habib Abu Bakar. Tetapi secara resmi fraksi akan berkirim surat kepada Komnas HAM, dan mudah-mudahan ini disiapkan tidak lama, Bu Ledia. Kita akan kirimkan surat. Nanti alasan-alasan yang disampaikan tadi itu kita jadikan alasan berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh lawyernya, oleh Pak Marwan, oleh yang lain-lain. Jadi alasan kita jelas. Saya kira itu saja. Mungkin masih ada lagi tambahan. Cukup ya, kita tutup saya kira dengan baca-baca hamdalah.